warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Perhutanian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya tidak lupa sholat salam. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini ada kegiatan yaitu observasi kepala sekolah yang dilakukan sebenarnya oleh pengawas, karena Bapak pengawas belum hadir pada pagi hari ini, maka kita bisa mulai sambil nanti mungkin menunggu Bapak pengawas hadir. Ya. Kebetulan untuk observasi ini memang baru kali ini. Maksudnya baru kali ini adalah baru kali ini menggunakan aplikasi di BNN. Kalau selama ini mungkin observasinya secara langsung tanpa ada aplikasi BNN, untuk kali ini pertama kalinya saya akan diobservasi berkaitan dengan BNN yang merupakan istilahnya program baru pemerintah masalah kinerja guru. Jadi mungkin nanti kalau ada kendala-kendala, mungkin itu adalah kekurangan saya selaku kepala sekolah yang diobservasi, karena memang ini pengalaman pertama saya. Bapak dan Ibu, kemarin atau beberapa waktu yang lalu panjenengan yang saya observasi sebagai guru dan saya sebagai penilai, dan kali ini saya selaku kepala sekolah yang diobservasi pengawas, karena kemarin itu yang diobservasi kebetulan yang diambil di BNN yaitu kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Jadi hasil dari observasi yang kemarin itu maka akan saya bacakan kembali refleksi dari panjenengan semua, dan sambil nanti membicarakan umpan balik dari kita secara terbuka. Yang pertama, ini saya akan membacakan refleksi dari Bu Solihah, ya. Jadi refleksinya adalah guru berhasil memberikan peran yang bervariasi kepada semua peserta didik. Ya. Ini karena kenapa kok Bu Sol memberikan peran yang bervariasi, karena sesuai dengan yang dicanangkan bahwa pendidikan itu harus berdiferensiasi, ya. Jadi karena kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Jadi anak itu ada yang bisa menerima pelajaran berdasarkan hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Mungkin anak bisa memahami dengan melihat apa yang disajikan Bapak Ibu guru, misalkan dengan menonton film seperti itu. Ada juga anak yang harus melalui pengalaman sendiri. Itu berbeda-beda, sehingga sangat tepat sekali apabila Sol ini memberikan peran bervariasi. Mungkin ada yang bisa bermain peran tergantung materi yang diajarkan pada saat itu. Kemudian ada pun dari inspirasi yang Bu Sol dapatkan tadi, ya. Ini capaiannya yaitu mendapatkan umpan balik dan refleksi yang membangun terkait dengan model dan metode pembelajaran, ya. Jadi dengan seperti itu tentu saja guru harus sering melihat kenapa kok anak-anak ini kurang berhasil, ya.
Karena kita tahu dari mana misalkan anak-anak ini sudah memahami materi yang kita sampaikan atau tidak. Itu kira-kira dari apa? Asesmen yang kita berikan. Ternyata anak-anak ini kok banyak sekali yang belum memahami. Ada apa dengan anak-anak ini kok belum memahami? Apakah metode yang saya gunakan tidak pas? Ya. Jadi guru tidak bosan-bosan untuk mencari tahu apa sih kelemahan kita sebagai guru sampai anak kok belum memahami. Ya, jadi itu harus kita selalu bisa sharing dengan teman. Bisa saja yang saya menjelaskan ini loh anak-anak kok nggak paham. Oh ya jadi sih taruh istilahnya bermain peran itu lebih mengena. Nah, dari situ guru bisa bisa meningkatkan kompetensinya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, atau bisa juga dengan melihat materi-materi yang ada di dalam PMM, karena di PMM itu banyak sekali fitur-fitur yang diberikan oleh pemerintah untuk kita belajar lebih banyak lagi. Itu semua demi kemajuan dari lembaga kita. Anak-anak lebih berhasil lagi nanti pendidikannya, karena anak-anak itu sebetulnya sudah ada pengetahuan dasar sebelum kita menyampaikan materi itu. Sebetulnya anak-anak itu sudah ada pengetahuannya itu. Nah itu memang kita harus kita gali. Jadi kita tidak harus tiba-tiba menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa materi. Jangan-jangan anak-anak ini sudah tahu. Kadang-kadang kita sebagai guru juga kadang ketinggalan juga. Jadi tidak bisa tidak bisa dibukui, karena anak-anak itu sumber belajarnya bisa dari IT yang sekarang ini semakin canggih. Tidak bisa didapat dari sekolah, anak-anak bisa browsing sendiri. Kemudian tantangan dari apa yang didapat Busol tadi, yaitu yang pertama, murid belum terbiasa dengan perubahan model dan metode pembelajaran, terutama dalam guru. Kalau mungkin selama ini metodenya ceramah saja, anak belum terbiasa sih disuruh diskusi. Aduh, ya wae kalau diskusi bareng. Anak kalau belum pernah kan bingung kudu ya apa. Jadi guru harus sabar memberikan langkah-langkah yang rinci sehingga anak-anak bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Jadi itu Bu ya, masalahnya anak-anak kadang belum tahu itu bukan karena tidak bisa, karena gak urut-urutannya ya opo, mek bingung toh ya. Jadi kadang kita secara cepat mencas, wah dia gak iso, padahal belum tentu anak tidak bisa. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan membutuhkan waktu yang relatif lama, karena memang merencanakan sesuatu itu harus banyak pertimbangannya. Ya. Tidak kita merencanakan asal-asalan saja, nanti karena hasilnya juga tidak bisa hasilnya. Ini tantangannya. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang relatif banyak dan membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Jadi media pembelajaran ini sebetulnya sangat membantu kita Bapak Ibu ya. Media pembelajaran ini termasuk istilahnya apa? Membantu kita, karena seperti ini saja misalkan memakai LCD. Di samping menarik, kita juga terbantu. Mungkin kita karena istilahnya tidak sampai hafal betul, kita kan tahu poin-poinnya. Jadi seperti itu terbantu sekali. Tapi memang juga harus membutuhkan biaya. Nah kalau seperti ini nggak ada biayanya, ya nggak bisa muncul gambar seperti ini. Jadi memang dibutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan itu juga tidak bisa semuanya tercover di dana bos tanpa ada campur tangan dari
Kemudian upaya untuk mengatasi tantangan. Ya. Yang pertama, melibatkan wali murid sangat penting sekali. Wali murid kita libatkan, bisa jadi juga membantu kita, karena wali murid ada juga yang bisa menjadi narasumber anak-anak. Misalkan untuk keterampilan, ya, wali murid kok ada yang bisa ini ya, misalkan menganyam, ini bisa kita ajak bicara, komunikasi, bagaimana kalau membantu kita, istilahnya internal area. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, wali murid juga akan bisa membantu kita. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, ya. Ini sangat penting. Karena yang terjadi di kelas 1, 2, dan 3 itu tidak sama. Yang dihadapi siswanya nggak sama, masalahnya nggak sama, ya. Ini ada bagusnya kolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Apalagi di sekolah kita ada guru penggerak. Kita bisa langsung ke beliaunya, karena di sana banyak sekali diajarkan ya materi-materi yang selama ini kita tidak tahu, itu diajarkan di guru. Jadi kita tidak usah misalkan isi nangkuk di arah gak iso, atau demikian juga dengan guru penggeraknya, tidak usah beri ilmu ya demi kemajuan lembaga kita. Mari kita bersama-sama untuk sharing ya, yang tahu duluan memberitahu kami yang belum. Kemudian berkolaborasi dengan wali murid, komite untuk memenuhi media pembelajaran. Karena tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi wali murid ini sebagai narasumber yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi juga. Sewaktu-waktu kalau ada wali murid memiliki usaha, misalkan, kok nggak usaha itu, anak-anak yang sesuai dengan materi, kalau ada itu bisa kita minta bantuan beliau-beliaunya ini untuk membantu kita secara langsung. Anak-anak bisa mengetahui proses membuat tempe, sehingga anak-anak bisa menghargai apa itu yang disajikan oleh orang tuanya. Oh, tidak, prosesnya rumit kayak ini ya. Jadi anak-anak bisa menghargainya. Jadi itu untuk refleksi dari Usor ya. Mudah-mudahan masukan-masukan ini tadi bisa membantu kita dalam meningkatkan kompetensi kita. Ya. Bukan berarti saya di sini, guru di sini aku ya. Tidak ya. Kita semuanya di sini sifatnya adalah belajar. Kita semuanya membangun agar apa yang ada di lembaga kita ini dapat lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu Bu Yuli Amalia. Kemudian tetap berkolaborasi dengan teman-teman ya, karena kita bersama bisa kuat, sendiri akan lemah. Intinya seperti itu ya. Dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tadinya kita tidak tahu, misalkan metode itu, kita jadi tahu. Oh iya, iki loh acaranya penak diterang orang arek-arek ya. Jadi saya itu berhasil dengan metode ini. Nah, itu kan boleh dicontoh di kelas lain. Bukan berarti terus dengan isi ini metode sendiri. Bunane kok bisa tak gawe, kok tidak tiru-tiru. Tidak masalah ya. Meniru untuk hal-hal yang baik boleh ya. Tidak usah malu atau gengsi dan sebagainya. Jadi kebaikan putra-putri kita semua. Untuk selanjutnya yaitu refleksi dari Bu Vita Dwi Islami. Jadi ini memang program pemerintah, tidak pilih-pilih, baik yang ASN maupun honorer, ini semuanya diharapkan menunjukkan kinerjanya ya. Jadi tidak ini khusus pegawai negeri, tidak ya.
Yang penting ini semuanya sudah memiliki NUPTK, istilahnya atau yang sudah masuk dalam wajib mengerjakan ini. Jadi istilahnya sama-sama membangun, mendidik anak bangsa, tidak peduli itu ASN maupun menurut. Untuk refleksi dari Bu Vita, yaitu guru melaksanakan diskusi kelompok berlangsung dengan baik dan setiap siswa merasa dihargai. Nah ini loh sangat penting sekali ya. Jadi anak yang istilahnya kurang pandai ini bisa meningkat rasa percaya dirinya. Ya. Kalau mungkin selama ini kita tidak melakukan diskusi yang yang istilahnya memberikan kesempatan anak-anak untuk tampil ke depan, wis ditunjuk sing iku-iku wae sing arek sing pinter, paling iku yo ora iso kok jawabane mesti salah. Anak untuk berani ke depan itu sudah mendapatkan nilai plus. Anak yang biasanya tidak berani tampil, itu berani tampil saja itu kita sebagai guru memberikan nilai plus. Ya. Kalau kita pada saat anak tampil, kebetulan mungkin anaknya yang kurang tampil, langsung kita mencet, oh jawabanmu salah, itu ya anak langsung down. Nanti kalau disuruh maju lagi, ya wis gak gelem. Paling kok ya salah, kok disalah lebih luar, nggak ada isi-isi. Ya. Jadi dengan seperti ini memberikan kesempatan merasa dihargai, itu akan sangat senang anaknya. Loh, kalau ada yang salah di dalam menjawab, ini kita dalam menyempurnakan harus memilih kata-kata yang tidak menyakitkan, membimbing anak-anak bahwa oh berarti ini kilo jawaban saya itu harus hati-hati. Kan banyak sekali ya guru caranya untuk saya yakin bapak ibu semua bisa agar anak-anak itu tidak jatuh mentalnya, saya yakin bisa. Oh ini sudah bagus jawabannya, namun belum sempurna kan begitu. Jangan langsung, oh ini salah jawabanmu, anak akan merasa minder, akan merasa merasa berkecil hati dan sebagainya, akan merasa dilecehkan di hadapan teman-teman. Itu saya yakin karena setiap anak itu memiliki mental yang tidak sama, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi mental peserta didik kita. Tidak boleh disamaratakan. Kemudian capaiannya ya, dari apa yang menjadi inspirasi Bu Vita tadi, saya mendapatkan umpan balik bahwa siswa takut tidak bisa berkontribusi dalam diskusi kelompok. Ya, ini saya paham sekali. Anak-anak itu kadang memang, aduh aku gak bisa mulai ditunjuk, nangarepes kon-kon ya, saling menunjuk, tidak berani tampil. Nah, ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu guru menumbuhkan rasa percaya diri anak. Ya, dari hal-hal seperti ini mungkin diberi giliran. Kalau kemarin yang sudah maju kelompoknya ini si A, sekarang si B dan sebagainya. Jadi seperti itu anak akan merasa dianggap mampu oleh Bapak Ibu guru, dan yang tadinya takut akan berusaha untuk berani karena sudah gilirannya. Dari terpaksa istilahnya insya Allah anak-anak akan terbiasa. Memang pertamanya harus dipaksa dulu Bapak Ibu ya. Kalau dipaksa dulu ya oposisi kok dipaksa ya. Tapi lama-lama anak akan merasa percaya dirinya tumbuh wis semenengai maju ke depan. Apalagi Bapak Ibu guru ini memberikan reward dengan kata-kata, dengan sentuhan, apalagi dengan
sesuatu yang nggak harus makan mahal, misalkan diberi ribet wafer apa ada penduduk dia mana emang nggak maaf kilo makan dia atau Bu Anggun ya, karena saya bisa menyelesaikan soal atau diceritakan ke orang tuanya, Tuhan boleh hadiah atau guru, meskipun sebetulnya membeli sendiri bisa, tetapi ada rasa bangga karena teman-teman juga tahu bahwa memang guru memberikan karena keberhasilannya, sehingga teman-teman yang lain akan berusaha berlomba-lomba untuk bisa seperti temannya ya, bukan karena ingin jajannya ya, karena bangganya lagi ya. Kalau membeli jajannya sih bisa, anak itu uang sakunya itu banyak ya, jadi seperti itu. Di SD kelas 1 awal-awal itu masih diikutkan sedikit-sedikit, tidak bisa langsung dipotong. Kan ada anak itu yang misalkan tidak mau masuk sekolah, lek gak ibuke melok lungguh, cukup kudu bisa berpikir, kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya. Cara melatihnya bagaimana? Ya sering kita berikan istilahnya permasalahan. Iki kudune ya apa, dipancing dulu. Ya. Kalau kita mengharapkan anak-anak itu bisa berpikir kritis tanpa dilatih, ya mungkin ada sebagian yang bisa, tapi ya banyak yang tidak bisa untuk bernalar kritis ini. Ya. Kudune iki kok ya apa, lek aku udanan iki kok ya apa, buku-buku iki ya apa, lek itu kan sebetulnya berpikir atau bernalar kritis. Ya. Lek sing gak bernalar kritis, ya wis mulai udah bicara bak buku dhewe. Teles, bak sepatune teles, moro-moro meneh wis gak masuk. Ditanya, "Lah karena kemarin kehujanan." Lek arek berpikir kritis diwadahi karo kresek ya. Sepatu ini diadai kresek, itu yang berpikir dhisik. Lek sing enggak wis pokoke ya wis cek iso mulih ya apa gitu ya. Kemudian tantangannya juga istilahnya sama ya Bapak Ibu ya, karena memang itemnya tadi sama, aktivitas belajar. Kemudian untuk upaya perbaikannya tetap sama, yaitu selalu melibatkan wali murid, komite ya. Kemudian juga ada kolaborasi dengan teman sejawat, bisa sharing dengan kepala sekolah ya. Semuanya kita lakukan agar tantangan ini bisa terpecahkan ya. Tidak buntu ya apa ini lek dipikir sendiri ya iso buntu, ngene gak iso ngene ya gajah walah ya sebab semulangku ngene kadang yo ngene, buktine ya iso lulus kabeh ya, lulusnya lulus tapi tidak bisa maksimal. Jadi memang perlu berkolaborasi, itu memang sangat penting ya. Jadi itulah Bapak Ibu refleksi dari Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Kedung Baringan. Mudah-mudahan dengan refleksi ini kita tahu kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan sehingga bisa menuju ke arah yang lebih baik. Semoga seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, saya rasa saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberi manfaat bagi kita khususnya dan bagi